Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Cerita kesaksian teriakan azab kubur bikin merinding. Tak sedikit orang telah memahami bahwa azab kubur benar adanya dan sangatlah mengerikan. Beberapa orang pernah menyaksikan azab kubur secara nyata atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, yang kemudian beliau tulis dalam kitabnya yang berjudul Az-Zawahir. Dikutip dari kanal YouTube Jamaah Nurul Qalbi pada 29 Mei 2021. Sewaktu saya masih kecil, saya biasa menziarahi kuburan ayah saya untuk membaca Al-Quran kepada beliau. Suatu hari, saya keluar setelah sholat subuh di saat masih remang-remang dalam bulan suci Ramadan. Bahkan saya menduga demikian itu adalah pada saat 10 yang terakhir. Bahkan saya menduga demikian pada malam Lailatul Qadar. Sewaktu saya duduk kepada kuburan beliau, dan sudah saya bacakan sesuatu dari Al-Quran, dan tidak ada di pekuburan itu seorang pun selain saya. Maka tiba-tiba, saya mendengar teriakan kesakitan yang besar dan erangan yang sangat menyayat. Suara yang mengejutkan itu berasal dari sebuah kuburan yang dibangun dengan kapur dan kapur batu yang berwarna putih besar. Maka saya pun menghentikan bacaan itu dan mendengarkan suara itu. Maka saya mendengar suara azab yang berasal dari dalam kubur tersebut. Sedangkan orang yang sedang diazab itu mengerang kesakitan dengan erangan yang sangat keras, dengan sekira-kira menyayat hati yang mendengarnya, dan membuat yang mendengar merasa ngeri. Saya pun mendengarkannya hingga beberapa lama. Maka sewaktu fajar sudah menyingsing, suara itu menjadi tersembunyi dari pendengaran saya. Lalu ada seseorang yang lewat di depan saya, maka saya pun bertanya, "Kuburan siapakah ini?" Orang tersebut menjawab, "Oh, ini kuburan si Fulan," yaitu seseorang yang pernah saya jumpai ketika saya masih kecil. Ia adalah seorang yang berada di tingkat penghabisan dalam hal selalu bermulazamah, yaitu berzikir secara terus-menerus di dalam masjid, dan sholat pada waktunya, serta diam dari bicara. Itu semua sudah saya saksikan sendiri. Maka perkara itu membuat saya kaget karena saya mengetahui sebagai orang yang mempunyai berbagai hal yang baik pada zahirnya. Saya pun mulai bertanya dan menyelidiki orang-orang yang tahu tentang hal ihwal yang sebenarnya. Maka mereka pun memberitahu saya bahwa ia adalah seorang pemakan riba. Dia seorang pedagang dan masih tersisa beberapa harta benda saat ia sudah tua. Namun dirinya yang zalim serta tercela itu tiada puas untuk makan darinya sehingga maut menjemputnya. Bahkan syaitan terus mendukungnya untuk melakukan transaksi riba sehingga hartanya tiada berkurang sedikit pun. Maka hal itu pun menjatuhkannya dalam azab yang pedih tersebut. Sehingga saat bulan suci Ramadan dalam malam Lailatul Qadar, ia tetap diazab, tuturnya. Ada juga dua dosa kecil ini penyebab azab kubur makin pedih. Manusia tidak akan pernah lepas dari dosa, entah itu dosa besar maupun dosa kecil. Namun sayangnya, manusia kerap meremehkan dosa-dosa kecil. Padahal jika dosa kecil sering dilakukan, maka lama-lama akan menjadi dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada dosa besar jika dihapus dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus." Hadis riwayat Baihaqi. Ada dua dosa kecil yang kerap dianggap remeh, namun sebenarnya adalah dosa besar. Dalam sebuah riwayat dikisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya pernah melewati sebuah kuburan dan mendengar siksa kubur yang amat pedih di dalamnya. Keduanya disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa karena dosa besar. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan,
Benar, sebenarnya itu dosa besar. Salah satunya disiksa karena tidak menjaga diri saat buang air kecil, dan yang satu lagi disiksa karena namimah atau mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari. Ketika menjelaskan hadis ini dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa hadis tersebut maksudnya adalah dua dosa itu menurut mereka, orang yang disiksa kubur tersebut bukanlah dosa besar. Dosa itu dianggap kecil dan diremehkan. Padahal sebenarnya dosa itu besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua dosa yang dianggap remeh tapi mendatangkan siksa kubur yang pedih itu adalah tidak menjaga dari air kencing dan namimah. Dosa pertama yaitu tak menjaga air kencing. Pendapat para ulama yang paling kuat adalah tidak menjaga diri dan pakaian pada saat buang air kecil sehingga terciprat najis. Akibatnya tubuh atau pakaiannya terkena najis dan menjadikan sholatnya tidak sah. Sebab di antara syarat sah sholat adalah suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Dosa kedua adalah namimah, mengadu domba antar dua orang atau pihak agar bermusuhan. Di zaman sekarang, hal ini juga sering dianggap remeh. Sebagai contoh karena alasan karir, dua orang difitnah hingga bermusuhan. Karena alasan bisnis, dua pesaing dibuat agar saling membenci. Apalagi di era media sosial seperti saat ini, namimah makin dianggap remeh. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, namimah merupakan dosa besar yang mengakibatkan pelakunya mendapat siksa pedih di alam barzakh. Na'udzubillah. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.